kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita mulai belajar hari ini. Siap belajar? Ya. Oke, selamat datang. Baik anak-anakku, apa kabar kalian semua? Sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu berpikir komputasional. Sebelumnya, karena Bapak baru masuk di sini, sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan belajar kita, ya kan? Kemudian kita sudah membuat program kegiatan kita nantinya pada pertemuan ini, yaitu berpikir komputasional. Baik, sebelum kita lanjutkan, tadi semua ini Rifki mana? Adik, apa? Ya, Rifki apa? Mudah-mudahan Allah sehat saja dan bisa masuk di pembelajaran berikutnya. Ini apa lagi? Rifki sakit? Iya, mudah-mudahan dia sembuh. Yang lain ada ya? Aditya dulu? Yang lain ada semua? Alhamdulillah. Oke, kita mulai belajar. Baik, hari ini kita akan berpikir tentang bagaimana menjadi berpikir komputasional. Hari ini yang akan kita pelajari 3 tahapan. Yang pertama, bagaimana kalian memahami apa itu pengertian dari berpikir secara komputasional. Yang kedua, kita akan coba aplikasikan banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mencari ini bagaimana memecahkannya. Siap saja? Oke, tepuk tangan bagi kita. Oke, baik, ini saja kalau ambil ember. Tujuan kita hari ini pertama, memahami pengertian dari berpikir secara komputasional. Yang kedua, anak-anak Bapak bisa berpikir secara komputasional bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi berpikir secara komputasional. Sudah tahu ini? Ya, coba kamu kalau udah tahu apa itu berpikir komputasional. Berpikir secara berpikir tangan.
Itu dia. Katanya kemarin udah masuk sama kreatif ya? Iya, udah masuk itu. Baik. Kita akan menyelesaikan suatu masalah pada bagaimana berpikir secara komputasional. Kalau dari buku yang kalian baca, apa itu pengertian berpikir secara komputasional? Sudah bukan bukunya ya? Oke, saya beri literasi anak-anak bapak dan kita siapkan perangkatnya 5 menit untuk berliterasi tentang bab 2 berpikir secara komputasional halaman 26-27. Dibaca 5 menit literasi. Hari ini kalian saya pandu mengajarkan konsep bagaimana kita bisa berpikir secara rasional dengan penerapan berpikir komputasional yang akan kita praktekkan nanti setiap kelompok. Yuk, kelompoknya berapa? Ya, iya, satu kelompok kalian 33, mungkin nanti 5, ada yang 6, bahkan ada yang 7. Kita lihat nanti perkembangan itu. Bentar ya, Cewek itu gabung, Pak? Ya, kita usahakan tidak gabung ya. Kita coba. Ini. Nah. Baik, itu. Ini adalah konsep berpikir. Kalau berpikir secara komputasional, apa akan mulai dari sedikit? Ada yang tahu bagaimana cara kita memikirkan sesuatu hal? Kalau seandainya kita mau pergi ke sekolah, apa yang harus kalian persiapkan? Apa yang kalian lakukan sehingga sampai ke sekolah dengan nyaman? Tunjuk tangan. Ya, coba. Tunjuk tangan. Ya, berdiri. Ya, coba kamu benarkan apa? Apa yang tahap-tahap yang kamu lakukan sehingga kamu bisa sampai ke sekolah? Adi. Nah, biasanya nanti dulu. Apa? Lihat. Baju. Iya, masuk buku. Jadi semua buku ambil masukkan. Ya, udah tuh. Soal pelajaran. Satu. Iya, kemudian
Biasa. Waalaikumsalam. Bentar, bagus. Bukan aku cuma sendiri. Oke, ya, bagus. Teman-teman sudah jelaskan. Itu adalah langkah-langkah step by step bagaimana kita pergi ke sekolah, kita mempersiapkan diri di sekolah. Itu adalah salah satu langkah pemikiran yang salah. Apa? Kita pergi ke sekolah. Berarti kalau tujuan pergi ke sekolah, ada langkah-langkah, ada tahap, ada jadwal, ada semua yang akan kita pikirkan untuk kita sampai pada sekolah kita dalam keadaan rapi, bersih, perlengkapan belajar lengkap, dan bisa kita ikut pelajaran caranya. Tapi kalau kita tidak berpikir dari sekarang, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira sampai ke sekolah yang nyaman. Tidak akan. Kopi tinggallah, tas tinggallah, buku tinggallah, semua tinggal. Maka berpikir secara profesional adalah berpikir secara logis, sistematis, terjadwal, terarah, lalu kalian bisa mencapai tujuan yang diinginkan dengan penyelesaian yang terbaik. Kira-kira itulah bahasanya. Tapi bagaimana kita akan mendalaminya? Cara kita berpikir logis. Mari kita lihat. Nanti kalian akan dikumpulkan dulu berkelompok. Ya, setelah dulu berkelompok, maka akan menyelesaikan masalah. Apa masalahnya? Masalahnya nanti setiap kelompok ada nilai. Lalu langkah-langkah yang kalian diskusikan dari praktek di kelompok kalian tulis dalam semua diskusikan, tulis dalam bulan yang masing-masing bagaimana menyelesaikan masalah. Ada sebuah masalah, perhatikan. Saya menyediakan alat, apa namanya? Bagus sekali. Berlaku, tangan bagaimana? Apa namanya? Gelas. Ya, sudah siapa? Gelas apa? Gelas apa? Gelas beker atau beker gelas atau gelas kimia. Oke, tahu ya? Gelas kimia juga bisa digunakan sebagai acuan untuk pengukur. Ini dia. Masalahnya begini. Ada dua buah gelas. Bagaimana teknik kalian di tiap kelompok? Isinya sekali saja di sini, lalu dituangkan kemari gelasnya penuh tanpa kita di botol. Gimana? Ya. Turun dari Pak, silakan berjalan. Ya, berjalan aja Pak. Bagaimana caranya? Perhatikan, biarkan temannya sambil berjalan. Pertanyaannya sederhana. Ingat ya? Yang tadi yang paling penting. Ya, 2 menit untuk Mbak. Jangan main lempar. Mama. Ini. Hah? Ya. Esma. Caranya perhatikan. Ada 2 botol aqua. Botol air mineral. Botol air mineral 1, 2 gelas air mineral. 1 botol air mineral, 2 gelas botol air mineral. Permainannya
atau masalah yang timbul, bagaimana caranya kalian mengisi air di botol ini dengan bantuan alat ukur yang sudah ada. Ini alat ukur untuk mengukur apa? Volume air. Bagaimana caranya? Isi dengan alat ukur ini kembali. Lalu sekali isi 2 gelas air mineral langsung penuh tanpa sisa di botol. Paham? Ada pertanyaan? Pertanyaan ada? Nanti hasil pengukuran kalian akan dipresentasikan ke dalam 4 kelompok. Nah, yang kami lakukan adalah mengisi, lalu kamu terangkan. Paham? Gunakan ini. Ini akan saya sebarkan per kelompok bergantian untuk uji coba airnya. Ya, dan setiap kelompok tolong dibagikan. Ya, kita bentuk kelompoknya. Ini satu kelompok, berarti bisa 4 kelompok aja. 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok. Silakan duduk per kelompok. Ya, duduknya gini, balik ke sini. Jadi pelan-pelan, ya, geser aja. Kamu langsung ke tengah, ya. Ya, nanti aja. Ya. Nonton 400. Saya ulangi lagi supaya paham. Bagaimana caranya kalian isi botol air mineral? Bagaimana caranya kalian isi botol air mineral? Satu kali isi, tapi air di dalamnya bisa langsung memenuhi 2 gelas air mineral tanpa sisa. Dan 2 ini mengerti? Paham? Silakan uji coba airnya. Saya kelompok bergantian gunakan ini. Ini kelompok ini gunakan ini dulu. Ini gunakan ini. Ya, bergantian. Kelompoknya langsung bergantian. Nanti yang bergerak dari kelompok. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang. Silakan belajar. Uji coba dan pikirkan. Bawa aja dulu airnya. Kami ukur. Uji coba dulu ya. Masalahnya sekarang bagaimana kita mengisi ini
ini dengan dokter tua yang tapi kita gunakan alat bantu ya. Kalau digunakan sini lewat nah. Buang airnya. Nanti kamu akan peragakan dengan botol. Nah, buang airnya ya. Iya memang pegang. Nanti dengan peraga kamu. Dah. Oke. Oke. Dah oke. Udah siap? Ya, cepat. Silakan. Ingat ya, buku latihannya dikumpul semua. Buku latihannya dikumpul semua, nanti saya cek. Iya, isi yang sama. Pak, buat nama kelompok. Iya, buat nama kelompok. Nama kelompok Pak Kubra. Nama nanti kan saya bisa semua buku. Ya. Nama kalian, nama kelompok kalian buat di bawah saja. Buat di bawah. Kalau tak tahu, tak apa-apa. Tahu, jawabannya. Ada apa buat diskusian? Nanti akan Bapak tunjukkan bagaimana setelah kalian menyelesaikan masalah ini, bagaimana cara kita bantuan komputer ini. Maka nanti dapat konsep pemikiran komputer. 5 menit lagi. 5 menit lagi sudah.
Kelompok siapa mau maju? Iya, kelompok ini atau ini? Waduh. Oke, jangan. Jangan. Ambil lah. Nanti airnya nanti kami lakukan. Ya, kita. Nanti saya bilang mulai ya. Oke, dah ya. Dah, mohon tenang. Tolong jangan main. Dah, oke. Tenang. Tenang yang lain. Ada? Ada apa? Dah, oke. 3, 2, 1. Salam. Waalaikumsalam. Nanti kalau kurang nanti lalu kita. Ya, berarti kurang teliti kita ya. Nanti ya. Mantap, yang kedua untuk dah. Ya. Mari kita lihat ya contohnya. Setelah itu lanjutkannya. Ayo. Iya. Kesimpulan. Kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Iya. Iya. Kemudian apa yang kamu ingin memaparkan ini menurut kamu? Iya. Apa yang kamu sudah? Iya, apa itu? Iya, kita baru sudah coba. Kita ini mempermudah mengatur semua. Oke, sekarang silakan duduk. Bagaimana pelajaran ini senang, Pak? Bahagia kan? Iya. Alhamdulillah, kalian sudah menjelaskan dengan cukup bagus. Dengan bagus sekali. Tepuk tangan buat kalian. Ayo langsung. Inilah yang dinyatakan dengan berpikir logis, sistematis, dan mampu menyelesaikan masalah. Baik. Ini ya. Apa itu berpikir profesional? Berpikir profesional adalah menyelesaikan masalah dengan cara yang bisa dipahami oleh kita. Bagaimana kita berpikir seperti yang kalian lakukan. Ada 4 dasar kalian berpikir menyelesaikan masalah air. Masalah air. Bagaimana menyelesaikan masalah air? Dengan bantuan sekali airnya.
kita ukur jelas. Pertama kita ukur dengan ukuran berapa tadi? 200 berapa? Iya, 220 mililiter. Pasti kita berpikir, oh kalau begitu jelas semua bentuknya sama, maka kita ukur dengan ukuran yang sama. Lalu kita berpikir secara logika, ada 220, maka dengan bantuan jelas itu kalian ukur 120, langsung masukkan kemari dan langsung selesai. Nah, yang berikutnya ini pengenalan pola. Ada namanya algoritma. Apa algoritma? Algoritma itu langkah-langkah. Algoritma itu apa? Iya, algoritma langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Kamu algoritma apa? Ini. Algoritma apa? Ini. Nanti kita langkah-langkah. Ya, algoritma adalah langkah-langkah sistematis. Apa itu sistematis? Sistem yang mati. Teratur. Tak terbalik-balik. Kalau kalian terbalik-balik, kalau tadi tersampah. Harus sistematis. Berikutnya, tempat langkah ini harus kita lakukan untuk bergandang berpikir komputasional. Apa yang pertama? Yang kedua? Apa yang kedua? Pengenalan pola. Apa yang ketiga? Apa yang keempat? Oke, saya akan berpikir tentang yang empat ini. 4 andaikan berpikir komputasional yang sudah kita praktekkan. Yang pertama, dekomposisi, yaitu yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan untuk berpikir secara efisien. Yang ketiga, aplikasi, perhatikan informasi yang disampaikan. Jadi informasi disampaikan, tolong selesaikan masalah ini. Kemudian yang keempat, algoritma, yaitu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Inilah yang dilakukan berpikir, melakukan landasan berpikir komputasional. Dapat kita kabulkan pada hari ini, berpikir komputasional adalah berpikir secara logis, secara nyata, dan lebih efisien kalau kita gunakan alat bantu yang namanya apa? Komputer. Bagaimana? Bagaimana komputer bisa buat logika untuk berpikir komputasional? Kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Excel. Kalian lihat ya? Oke. Perhatikan. Ini caranya supaya ini efisien kerja. Bagaimana caranya supaya efisien? Kita ambil air di alam ukur. Ya, air ini ukur. Ya. Tuh. 2 kali diukur, lalu kita masukkan ke dalam komputer. Di air, kita buat air, kan? Dari mana ya? Air. Ini ini kita lihat. Nah, perhatikan. Caranya kita buat secara dia berpikir dengan cepat. Oh, nampak kan? Lihat, lihat cara komputer itu. Lihat. Kita tidak masuk keluar.
Kita punya air. Gelas punya begitu kita itu berapa ini? Berarti 220 berapa mililiter kita butuh? Mililiter. Berapa mililiter? 220 berarti kita butuh berapa mililiter air? Ambil air di sini. Ini air satu, air dua. Ini kita buat ya, pastikan. Dua tahu betul itu. Sendiri, yang lain. Ya, kita lihat. Air yang pertama berapa? Ini naik buat formula. Contoh. Saya mesti ukur 202. Lihat ya, dia langsung terisi. Nanti dia langsung terisi ke belakang. Akhirnya 220. Oh, ya kan? Berapa 229? 62. Berapa 220? Mana lebih cepat? Mana lebih cepat kita bekerja? Komputer. Nah, komputer ini alat bantu kita berpikir. Ya, komputer ini adalah alat bantu kita berpikir secara komputasional. Makanya disebutlah sebagai berpikir secara komputasional. Yaitu kita berpikir secara logis dengan 4 angka tadi. Apa angka itu? Coba kamu sini. Sebutkan 4 angka berpikir tadi. Ya. 1. Air. Ini dulu. Siapa yang minta? Ya, silakan. Minta. Ya, silakan. Ya, minta. Bagus. Luar biasa. Silakan. Bagaimana berpikir komputasional itu ya? Ya, silakan. Apa 4 langkah? Yang pertama. Ya. Ya, jangan. Abstraksi 4. Iya, bagus. Tepuk tangan. Perhatikan anak-anakku. Komputer mampu menghitung dengan cepat. Lihat. Sudah Bapak beri contoh tadi? Belum. Komputer mampu berhitung dengan cepat. Makanya pembelajaran hari ini topik kita adalah berpikir secara komputasional. Artinya bagaimana kita berpikir secara kritis yang digunakan manusia dan juga dibantu menggunakan komputer. Dengan menggunakan komputer ternyata hitungannya lebih kritis dan lebih cepat. Makanya dinamakan dengan pemikiran komputasional. Bagaimana penjelasan ini? Tuliskan di buku latihan kalian, perusahaan kalian yang kalian lakukan pada hari ini bagaimana? Lalu dikumpulkan. Baik anakku, bagian ya? Oke. Demikian pembelajaran hari ini, waktu kita sudah habis. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Jangan lupa baca bukunya ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup kembali. Belum balik, siapkan dulu. Pak,